Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Saiful Haji. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan kewirausahaan topik 1. Sebelum menuju materi selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Deliana Naila Maulidia, Elviana Najib Koliviatin, Ikhwan Hafidin, dan saya Nafi Saiful Haji. Untuk memahami tentang mindset wirausaha, di sini terdapat pertanyaan yang nantinya akan menjadi topik dari presentasi kami. Pertanyaan pertama adalah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menumbuhkan minat wirausaha pada peserta didik? Yang kedua, berikan penjelasan sejauh mana pembelajaran wirausaha akan berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk mempelajari wirausaha. Yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan agar peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan wirausaha? Yang keempat, aset atau sumber daya apa yang harus dimiliki agar peserta didik tetap semangat menjalankan kegiatan wirausahanya? Yang terakhir, etika wirausaha seperti apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha? Berikut jawaban terkait topik 1. Guru memegang peranan penting dalam melakukan pembinaan kepada siswa. Guru sebagai fasilitator dan motivator berperan penting dalam menumbuhkan minat berwirausaha siswa. Dalam menumbuhkan minat wirausaha di sekolah, maka peran dan kreativitas seorang guru dalam menyajikan materi pembelajaran memiliki keterkaitan dalam menumbuhkan minat berwirausaha. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu selektif dalam pemilihan metode penggunaan media pembelajaran yang tersedia. Terdapat 3 metode dalam pembelajaran untuk menumbuhkan minat wirausaha. Yang pertama, mengajarkan untuk selalu menetapkan cita-cita dan tujuan dengan memulai menugaskan peserta didik untuk menuliskan 10 cita-cita atau keinginan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengajarkan cara berpikir kreatif, membutuhkan pikiran yang kritis dan juga memerlukan kemampuan untuk berpikir kreatif, sehingga dapat menunjang karirnya sebagai wirausaha untuk selalu dapat menemukan, menghasilkan, hingga menciptakan inovasi atau ide-ide baru. Yang ketiga, mengenalkan dan mengajarkan cara mengolah keuangan. Mengenalkan dan mengajarkan cara mengolah keuangan dan belajar untuk menabung. Terdapat cara lain, salah satunya membiasakan peserta didik untuk belajar dari kesalahan dan melatih kepemimpinan, mengajarkan dalam menghadapi tekanan emosi dan kecemasan, kemudian mendorong peserta didik untuk haus akan wawasan ilmu pengetahuan. Topik 2. Berikan penjelasan sejauh mana pembelajaran wirausaha akan berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk melajari wirausaha. Seharusnya pendidikan kewirausahaan akan cukup berpengaruh terhadap motivasi peserta didik. Seharusnya pendidikan kewirausahaan akan cukup berpengaruh terhadap motivasi peserta didik dalam mempelajari lebih dalam tentang wirausaha. Mereka akan lebih termotivasi untuk berwirausaha agar dapat menciptakan kegiatan usaha sendiri, membangun sikap, mental, dan watak. Karena pendidikan ini ditujukan untuk membekali para peserta didik dengan kemampuan hidup, yaitu menjadi mandiri dan mampu menghadapi perubahan yang sering terjadi. Dan juga sekolah mengharapkan dapat mentransformasikan karakteristik wirausaha tersebut kepada peserta didiknya. Terlebih sekolah menengah kejuruan yang mempunyai tujuan utama, yaitu untuk menghasilkan tamatan yang siap untuk memasuki dunia kerja baik secara mandiri maupun bekerja pada orang lain. Objek penelitian di dalam mindset wirausaha antara lain membentuk sikap, mental, dan watak. Pendidikan wirausaha dapat membantu membentuk sikap, mental, dan watak peserta didik. Membangun kepercayaan diri. Pendidikan kewirausahaan dapat membantu peserta didik memiliki kepercayaan diri untuk meraih kesuksesan. Meningkatkan minat berwirausaha. Semakin tinggi pola pikir kewirausahaan yang dimiliki peserta didik, maka minat mereka akan berwirausaha juga akan semakin besar. Membekali peserta didik.
Pembelajaran kewirausahaan dapat membekali bagi peserta didik dalam aspek keahlian manajerial, keahlian teknik produksi, dan keahlian pengembangan kepribadian. Topik yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan agar peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan wirausaha? Satu usaha untuk memotivasi peserta didik tentang wirausaha adalah memberikan arahan dan bimbingan yang menumbuhkan minat dan rasa penasaran peserta didik terhadap kegiatan wirausaha, membentuk karakter peserta didik untuk selalu bekerja keras, optimis, tekun, mengembangkan ide, profesional, terus berkembang, tidak putus asa, dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang dipakai. Beberapa faktor yang dapat memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan wirausaha adalah faktor untuk memotivasi yang terdiri dari memiliki visi dan tujuan yang jelas, berorientasi pada prestasi, berani mengambil resiko, kerja keras, bertanggung jawab, kompensasi finansial yang tinggi, kebebasan mengatur waktu, serta kualitas hidup yang lebih baik. Beberapa program sekolah yang dapat dilakukan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan pada siswa, di antaranya pendekatan praktis, pelatihan keterampilan kewirausahaan, mentorship dan pembimbingan, simulasi bisnis, acara kewirausahaan sekolah, kerjasama dengan industri, program pengembangan soft skill, kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi. Topik yang keempat, aset atau sumber daya apa yang harus dimiliki agar peserta didik tetap semangat menjalankan kegiatan wirausahanya? Yang pertama, sumber daya dari pribadi peserta didik itu sendiri, ketekunan, keuletan, rasa ingin tahu yang tinggi, dan minat yang terus berkembang. Selain itu, ada faktor keuangan dan juga fasilitas yang disediakan oleh sekolah juga mempunyai andil besar agar peserta didik lebih memahami dan bersemangat dalam menjalankan kegiatan wirausahanya. Selain sumber daya manusia, yang perlu diperhatikan juga adalah money atau keuangan atau manajemen keuangan dalam sebuah wirausaha. Uang merupakan penunjang penting dalam sebuah bisnis. Uang merupakan alat tukar, ukuran nilai, dan seringnya dijadikan acuan dalam menentukan target usaha. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya, yaitu manusia, money atau uang, material atau fisik, machine atau teknologi, metode, dan market, pasar. Topik yang kelima, etika wirausaha seperti apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha? Etika yang perlu ditanamkan adalah peserta didik ketika akan menjalankan sebuah usaha, salah satunya adalah kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu memiliki sikap jujur dalam hal apapun, baik dalam berbicara maupun bertindak. Kemudian disiplin, taat peraturan dan hukum yang berlaku. Kemudian komitmen yang tinggi dan saling menghormati, selalu menepati janji, tidak ingkar, bertanggung jawab, memiliki target yang ingin dicapai. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.